Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari sekali lagi kita menghadap Tuhan di dalam doa. Berterima kasih buat petang yang Kau anugerahkan kepada kami. Terima kasih karena Kau sudah menghantar kami ke tempat ini. Oh Tuhan, tolong kami supaya waktu kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, kebenaran ini sungguh menjadi berkat bagi kami. Kau tegur, Engkau peringati, Engkau singkapkan rahasia kebenaran ini bagi kami, supaya kebenaran yang kami baca ini akan merubah cara pandang kami, gaya hidup kami, dan pola pikir kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran ini, supaya kebenaran ini sungguh-sungguh memiliki kuasa yang akan mengubah baik pembicara maupun pendengar. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dengarkan doa, dengar sembahyang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab Nehemia pasalnya yang pertama ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Mari kita akan membaca bagian ini secara bertanggapan. Yang pria ayat pertama, yang wanita ayat kedua sampai ayat yang ke-11. Waktu ayat ke-11 kita akan membaca bersama-sama. Nehemia pasalnya yang pertama ayat 1 sampai ayat ke-11. Pria ayat pertama, wanita ayat kedua. Waktu ayat yang ke-11 kita baca bersama-sama. Mari pria bersama-sama. Riwayat Nehemia bin Hakhalaya pada bulan Kislew tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susa. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu gerbangnya telah terbakar. Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih padanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa hamba-Mu ini. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buangan ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih, membuat namaku diam di sana. Sama-sama. Ya Tuhan, berilah telinga pada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-Mu takut, dan biarlah nama-Mu berhapus dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minum raja. Sampai sedemikian jauh bacaan firman Tuhan yang berbahagia membaca, merenungkan serta melaksanakan dalam kehidupannya. Tema kita pada hari ini berkaitan dengan membangun kota. Ya, saya menjelaskan sedikit tentang latar belakang kitab Nehemia, di mana korelasinya dengan kita pada hari ini. Oke, sebagian orang Israel itu tertawan. Mereka dalam perang kalah dan kemudian ditawan, mereka dibelenggu, dibawa menjadi budak, dibawa ke Babel. Ya, orang-orang Israel menjadi budak oleh karena mereka berdosa kepada Tuhan. Tuhan izinkan mereka diperhamba oleh beberapa raja. Nah, Nehemia ikut dalam tawanan pada masa kecil. Nehemia hidup di zaman kerajaan Media dan Persia. Ya.
Waktu Nehemia mendengar apa yang terjadi, Nehemia menangis. Ada beberapa alasan. Yang pertama oleh karena Nehemia memiliki ikatan emosi yang mendalam. Karena bagi orang Ibrani atau orang Yahudi, Yerusalem itu adalah kota Allah. Yang pertama. Yang kedua, ada bait Allah di sana menjadi lambang kehadiran dari Tuhan. Sehingga mereka sangat-sangat merasa bersedih hati kalau kota Allah itu, Yerusalem itu kemudian temboknya menjadi runtuh. Lambang daripada mereka tidak punya pengharapan lagi. Sekarang apa hubungannya dengan saya dan saudara pada hari ini? Saya ingin menjelaskan supaya dari sinilah poinnya itu nyambung dengan saya dan saudara. Dalam konteksnya kelihatan ada perbedaan, tetapi kita dapat melihat dalam korelasi seperti ini. Oke? Orang percaya adalah saya dan saudara adalah bait Allah. Ya. Yesus mengatakan begini, runtuhkanlah bait Allah itu waktu Yesus ada di dunia ini, dan aku akan mendirikannya dalam waktu 3 hari. Maksudnya apa? Bait Allah yang ada sebagai simbol kehadiran Tuhan itu, Yesus kemudian mati dan bangkit. Ukurannya sekarang bukan kehadiran Allah itu di bait Allah, tetapi kehadiran Allah itu di dalam orang percaya. Karena waktu kita percaya kepada Kristus, dikatakan oleh Alkitab bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Baik di dalam Injil Yohanes maupun dalam 1 Korintus pasal 6, di sana berbicara bahwa tubuh orang percaya adalah bait Roh Kudus. Yang kedua, tentang kota. Jadi kota itu bukan lagi kota yang di sana. Kalau kita ini adalah lambang daripada kehadiran Tuhan, di mana saya dan saudara hadir, di kota di mana kita tinggal, itu harus menjadi kota Allah. Oke? Ada 2 orang terkenal bernama Agustinus dengan Calvin mengatakan bahwa ada kota Allah. Kota Allah maksudnya kota yang disetting, dipersiapkan dengan cara pandang atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Oke, dalam korelasi inilah kemudian kita mulai berbicara bagaimana saya dan saudara membangun kota. Tuhan adalah Tuhan yang sangat peduli akan lingkungan. Kalau saya dan saudara perhatikan dalam Alkitab, mulai dari kitab Mazmur, dari kitab, semuanya bicara tentang bagaimana Tuhan berbicara tentang pemeliharaan Tuhan. Dalam Mazmur 104, Tuhan memelihara segala sesuatu. Dan di dalam Injil Matius pasal yang ke-6, Yesus juga bicara. Dia mengatakan, lihatlah, pandanglah burung di udara. Ya, yang dipelihara oleh Bapamu. Lihatlah rumput di ladang. Lihatlah bunga yang dipelihara oleh Bapamu. Untuk menunjukkan bahwa Tuhan sangat peduli akan alam semesta ini. Nah, orang percaya, saudara kekasih, ada 2 mandat kita, yaitu mandat Injil dan mandat budaya. Mandat Injil, saya memberitakan Injil. Mandat budaya, artinya seluruh area kehidupan ini harus kita kelola untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Nah, di dalam mandat budaya inilah kita akan berbicara. Ya. Saudara kekasih, pada zaman ini atau abad ini, abad di mana seluruh suku bangsa, seluruh negara, seluruh agama, institusi dan apa saja mencoba untuk menemukan kembali makna hidup manusia. Apa sih makna hidup manusia ini? Dan kemudian seluruh institusi, agama, budaya mencoba menuangkan makna hidup itu berdasarkan apa yang mereka pahami, mereka tuangkan di dalam kehidupan di mana mereka tinggal dan ada. Oke, poinnya adalah setiap orang atau setiap agama mencoba untuk menjelaskan tentang apa yang mereka imani, apa yang mereka percaya dengan tindakan yang real. Dalam bukunya Etika Kerajaan Allah, Glenn Stassen dan David Gass mengatakan bahwa ada 3 pendekatan yang dilakukan orang tentang memikirkan ciptaan Tuhan ini atau lingkungan hidup atau membangun kota. Yang pertama dia mengatakan orang-orang yang berpikir yang disebut dengan antroposentris, yang berpusat kepada manusia. Kenapa kita memelihara alam semesta ini? Kenapa kita harus memperhatikan segala sesuatu? Oleh karena kepentingan kita. Kalau kita tidak memperhatikannya, maka kita akan menderita.
Oleh sebab itu kita bersama-sama bergandengan tangan, berusaha menjaga, memelihara bumi ini. Oleh karena memang untuk kita. Supaya kita hidup sejahtera di dunia ini, supaya kita bisa menikmati, kita mengelola kota di mana kita tinggal, lingkungan di mana kita tinggal, supaya kita bisa menikmati. Manusia pusatnya. Ini yang pertama. Ya. Apakah berhasil? Kemungkinan ya. Kalau kita melihat sepanjang sejarah manusia, saudara. Waktu Babel itu didirikan, perhatikan baik-baik, manusia berkumpul bersama-sama. Mereka mendirikan Babel, bisa. Mereka tidak butuh Tuhan. Karena mereka merasa bisa. Nanti kita akan melihat di mana perbedaan antara kita dengan antroposentris ini. Ya. Yang kedua, saudara, yang disebut dengan biosentris. Nah, orang-orang biosentris ini berpikir seperti ini. Kita ini makhluk hidup. Semut itu juga makhluk hidup. Nyamuk itu juga makhluk hidup. Tumbuhan itu makhluk hidup. Kita jangan saling menyakiti. Karena kita haknya sama. Itu sebabnya kita harus memperhatikan. Jangan saling menyakiti. Semut, nyamuk jangan dibunuh. Kecoak jangan dibunuh. Kenapa? Kita sama-sama hidup. Karena kita adalah bahagian daripada kehidupan ini. Kita sama statusnya kita. Oke? Jadi saya dengan kucing sama, saya dengan nyamuk sama. Pasti kita nggak setuju dong. Manusia dengan nyamuk berbeda. Manusia dengan kucing berbeda. Ya. Yang ketiga, saudara. Nanti saya akan menjelaskan dalam bagian ini untuk memusatkan pikiran kita. Yang disebut dengan teosentris, berpusat kepada Tuhan. Oke, lihat baik-baik, dengan baik. Tuhan menciptakan alam semesta ini untuk kepentingan Tuhan. Tuhan pencipta dengan dunia ciptaan yang besar yang mana? Pasti pencipta. Jadi kepentingan pencipta itu harus menjadi mutlak. Ciptaan dicipta untuk memuliakan penciptanya. Jadi ciptaan itu pada hakikatnya tidak akan pernah ada makna yang sejati kalau sampai ciptaan ini tidak bergantung kepada penciptanya. Nah, orang percaya saya dan saudara dipanggil mengelola alam semesta ini atau mengelola kota di mana kita tinggal dalam konsep teosentris, berpusat kepada Tuhan. Saya hidup di dunia ini bukan tentang saya, tetapi tentang Dia. Apa yang Dia inginkan dalam hidup saya, itu penting. Nah, saya katakan tadi, seluruh budaya, agama, dan apa saja mencoba menjelaskan tentang untuk apa manusia ada di dunia ini dan bagaimana menata alam semesta ini dengan dua tadi, antroposentris dan biosentris. Tidak sama dengan saya dan saudara berpikir, kita berpikir tentang teosentris. Alam menjadi pusatnya. Nah, kalau alam menjadi pusatnya, apa yang kita lakukan? Oke, saya kembali pada awal. Kristus adalah pusat kehidupan ini. Di dalam Kolose pasal 1 ayat 13 sampai 14, Kolose 1 ayat 16 sampai ayat 20, kalau kita baca di sana, dia berbicara tentang Kristus telah menebus kita dari dosa. Dan ayat 16 bahwa Kristus mati bukan sekedar menebus saya dan saudara, tetapi juga mendamaikan surga dengan bumi ini, mendamaikan segala sesuatu. Nah, di sini kuncinya. Di sini kita melihat sebagai orang percaya kita menjadi teosentris, Kristus itu juga menjadi pusat hidup kita oleh karena Kristus yang telah mati di kayu salib menebus saya dan saudara. Saya menjelaskan ini secara singkat. Oke. Waktu manusia berdosa, relasi antara manusia dengan Tuhan menjadi rusak, relasi manusia antara dengan dirinya menjadi rusak, relasi manusia dengan sama manusia menjadi rusak, relasi manusia dengan alam semesta ini menjadi rusak. Kristus datang ke dunia ini memulihkan. Yang pertama dipulihkan adalah relasi saya dengan Tuhan. Hubungan saya dengan Tuhan diperbaiki. Waktu hubungan saya dengan Tuhan diperbaiki, maka saya mulai menerima diri saya sebagaimana saya ada. Karena pencipta saya sudah menerima saya sebagaimana ada. Waktu saya menerima diri saya sebagaimana ada, saya juga menerima orang lain sebagaimana dia ada. Relasi saya dengan sesama saya. Relasi dengan Tuhan, relasi dengan diri saya, relasi dengan orang lain. Kemudian relasi saya dengan alam semesta ini. Jadi 4 relasi itu diperbaiki oleh Kristus yang mati di kayu salib. Yesus mati di kayu salib untuk saya dan saudara untuk memperbaiki 4 relasi yang saya katakan tadi. Memilihkan relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan sesama kita, relasi dengan diri kita, dan relasi dengan alam semesta ini. Nah, di dalam konsep inilah kita mulai berbicara.
tentang apa itu membangun kota. Setelah perhatikan kalimat ini, saya mengutip dari satu buku yang mengatakan begini. Hal yang paling penting dalam hidup ini adalah memahami Allah dan tujuan Dia menciptakan kita. Untuk apa kita ada di bumi ini dan dalam relasi kita dengan orang lain, dengan diri kita, kemudian dengan sesama kita, dengan alam semesta ini. Dan kemudian Dia menghubungkan dengan kota di mana engkau tinggal dan hidup dan di negeri di mana engkau ada. Hal yang paling penting memahami Tuhan, memahami diri kita, memahami orang lain, lingkungan, dan kemudian kehadiran kita menjadi berkat di mana kota kita tinggal. Kita melihat bagaimana sih sampai Nehemia bisa mengerti bahwa Tuhan ingin dia berpikir tentang apa yang Tuhan ingin lakukan. Kita kembali kepada Nehemia tadi. Di dalam Nehemia pasalnya yang pertama ayat keempat dikatakan, waktu aku mendengar berita tentang kota Yerusalem itu, aku menangis, aku berkabung, aku berdoa, aku berpuasa. Kenapa saudara kekasih? Di dalam Nehemia pasal yang kedua ayat 12 dikatakan, oleh karena Tuhan telah menaruh itu di dalam hatiku. Tuhan menaruh di dalam hatiku. Oleh sebab itu poin yang pertama kita melihat mengapa Nehemia menangkap maksud Tuhan dalam kehidupannya. Karena Nehemia memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Ya, relasi yang intim atau akrab dengan Tuhan. Saya berikan beberapa contoh poin saya ini. Kalau kita akrab dengan seseorang, saudara, kita tahu kapan dia marah, kapan dia senang. Betul? Satu hari saya berkunjung kepada satu keluarga yang sudah tua. Ya, begitu saya masuk, selamat malam. Kemudian bapak itu menganggukkan kepala kepada istrinya yang mau keluar. Tiba-tiba muncul bawa teh. Kenapa? Mereka tahu ini ada tamu dan suaminya angguk kepala begini, teh keluar. Gak lama kemudian istri mau keluar lagi dan angguk kepala, kue keluar. Kenapa? Karena mereka akrab, tahu satu sama lain. Kalau kita akrab dengan seseorang, kita juga ngerti apa kesukaannya. Dia suka makan apa? Coba kalau sudah teman dekat, tahu teman ini kesukaannya makan apa. Ya, makan pisang. Ya, makan apa? Tahu. Nah, Nehemia itu akrab dengan Tuhan, memiliki relasi ini, sehingga dia mengerti untuk apa Tuhan menempatkan dia di sana. Karena dia punya hubungan yang akrab dengan Tuhan, membawa dia, saudara kekasih, meresponi apa yang Tuhan inginkan dengan cepat. Berbicara di hatiku. Ada 2-3 kali Nehemia mengucapkan kalimat yang sama. Tuhan tidak berbicara dalam hatiku. Oke? Kita diam sejenak dan berpikir. Kenapa hari ini kita tidak bisa lagi mendengar suara Tuhan? Yang mungkin kita dengar suara hantu. Karena kita tidak akrab dengan Tuhan. Betul? Coba. Kalau kita akrab dengan Tuhan, kita menikmati hubungan dengan Tuhan. Saudara, kalau orang akrab, teman dekat, kalau ketemu itu ngomong sampai kemudian gak tidur pun terus bicara. Ada banyak hal yang diceritakan. Karena akrab. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, ada banyak hal yang kita ceritakan kepada Tuhan. Kesulitan kita dan pergumulan kita, karena kita akrab. Saya bertanya hari ini, pertanyaan kita dalam diri kita masing-masing. Kita akrab gak dengan Tuhan? Yang kedua, kapan Tuhan berbicara kepada kita tentang hidup ini? Untuk apa aku tempatkan engkau di kota ini? Barangkali selama studi. Atau mengapa engkau dilahirkan di sebuah kota? Mengapa? Tuhan bukan Tuhan yang bodoh sembarangan, Tuhan. Waktu Tuhan menciptakan kita, Tuhan pasti punya maksud. Pertanyaan kita, kenapa kita tidak pernah tahu? Karena kita tidak pernah akrab dengan Tuhan. Nehemia akrab dengan Tuhan sehingga dia tahu panggilannya dia. Saya dan saudara juga bisa melakukan pada zaman di mana kita tinggal dan hidup ini. Tergantung di mana apa yang penting bagi kita. Saya katakan tadi, dari awal yang terpenting dalam hidup ini adalah memahami Tuhan dan tujuannya, mengapa Dia menciptakan saya dan menebus saya dan menempatkan saya dalam posisi sekarang. Untuk apa? Nah, kalau kita tidak menemukan itu, maka kita kemudian berjalan tanpa arah tujuan hidup ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara kekasih, Nehemia itu berfokus kepada Tuhan dan firman Tuhan.
Perhatikan kalau saya perhatikan seluruh ayat 5, 6, 7, 8, 9 seterus. Dia berbicara hal begini. Ingatlah janjimu kepada Musa. Oh Tuhan, ingatlah apa yang engkau janjikan, kau sampaikan kepada kami. Jadi dia berfokus kepada firman Tuhan. Dia ingat janji Tuhan tentang kebenaran Tuhan. Tuhan telah berjanji akan menolong mereka. Waktu mereka di pembuangan, mereka ingat bahwa mereka telah berdosa. Tuhan mengatakan kalau engkau berdosa, aku akan membuang engkau. Dan itu sangat memalukan mereka. Mereka menjadi budak, mereka ditawan, diperlakukan tidak manusiawi. Kenapa saudara kekasih? Pertanyaannya kenapa? Oleh karena awalnya mereka tidak berfokus kepada Tuhan. Mereka mencoba menikmati hidup ini dengan cara orang tidak mengenal Allah. Mereka tidak lagi berfokus kepada Tuhan. Waktu mereka tidak berfokus kepada Tuhan, mereka coba menikmati cara hidup orang-orang menyembah berhala. Dan mereka menikmatinya. Dan waktu itulah Tuhan membiarkan mereka. Mereka dianiaya dan ditangkap, dibuang di Babel. Dan di sana mereka menangis. Kalau kita membaca Mazmur 127, di sana kita mengerti tangisan mereka. Kerinduan mereka ingin pulang, beribadah kepada Allah. Waktu mereka ada bersama dengan Tuhan, mereka lupa, mereka tidak berfokus kepada Tuhan. Tapi waktu mereka sekarang menderita, baru ingat Tuhan itu baik. Saya berikan beberapa contoh pada hari ini. Kegagalan saya dan saudara dalam hidup pada hari ini adalah kita tidak lagi berfokus kepada Tuhan. Satu hal paling sederhana saja. Paling sederhana. Apa sih fokus kita pada hari ini? Coba, kalau kita mau jujur pada hari ini, orang mengatakan bahwa kita ini, handphone itu kita menjadi belahan jiwa kita. Betul? Kalau kehilangan handphone kita bingung kemana gitu loh. Kehilangan Alkitab kita nggak begitu cari. Kalau kehilangan handphone kita bingung nyarinya kemana. Apalagi kalau handphone itu ada nama-nama orang yang kita taruh di sana. Kita ingin hubungin sewaktu-waktu. Dan lebih menyedihkan lagi kalau ada sesuatu yang tidak baik di sana. Seperti yang terjadi sekarang ini. Belahan jiwa kita adalah handphone, bukan Tuhan. Kita tidak berfokus kepada Tuhan. Karena kita membutuhkan Tuhan waktu kita susah. Kita menangis waktu kita susah. Tapi waktu kita senang kita tidak butuh Tuhan. Oke. Apa yang dikatakan oleh seorang teolog Jerman begini. Dia mengatakan kalimat seperti ini. Tuhan tidak pernah menjadi tukang patli. Yesus mati di kayu salib oleh karena dia ingin dia selalu menjadi sentral dalam kehidupan saya dan saudara. Dia tidak pernah ada di sisi, dia selalu menjadi pusat. Waktu Tuhan di dalam pusat kehidupan seseorang, itulah awal daripada seseorang itu dalam tanda kutip sudah mulai menyembah berhala. Apa sih berhala itu? Berhala itu bukan patung, tetapi sesuatu yang kita anggap penting. Tuhan menjadi nomor sekian, itu berhala. Nah, orang-orang Israel itu kemudian tidak berfokus lagi kepada Tuhan. Karena mereka mencoba menikmati kehidupan ini dengan cara orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sering kasih coba kita berdiam sejenak di hadapan Tuhan. Bagaimana kita menikmati hidup ini sebagai umat Allah? Apa fokus kita sebenarnya? Coba kita jujur, apa fokus hidup kita hari ini? Ya, kita datang kepada Tuhan kalau susah. Kita mencari jawaban kalau kita kebutuhan kita, bekerja, kuliah, kemudian dapat pekerjaan, selesai. Karena kita tidak berfokus kepada Tuhan. Kenikmatan-kenikmatan ini menawarkan kita. Saya baru pulang dari satu tempat, sedang dikasih. Saya diberitahu bahwa pembimas Kristen di satu tempat itu pindah agama lain. Dia menikah dengan seorang kepala kantornya dengan agama lain. Dia ceraikan suaminya dan menikah menjadi istri yang ketiga. Gelarnya apa saudara? Pembimbas Kristen Master Teologi, MTH. Waktu saya diberitahu seperti itu, saya tidak begitu kaget. Oleh kenapa? Saya beritahu satu hal seperti ini. Waktu kita tidak berfokus kepada Tuhan, perhatikan baik-baik. Iblis dengan gampang menghancurkan kita. Dalam bukunya C.S. Lewis cerita seperti ini. Ini bukunya C.S. Lewis. Katanya ada percakapan antara setan yang senior dengan setan yang junior. Nah, gitu kan? Setan yang junior ini cerita begini, saya sedih karena saya gagal menggoda manusia itu. Orang Kristen. Terus setan sendiri mengatakan, kenapa? Iya dia rajin sekali baca. Gitu. Ya, ini bukunya C.S. Lewis. Rajin sekali baca.
Dia suka membaca, berjam-jam membaca. Bahkan baca Alkitab. Saya jadi takut. Terus setan senior mengatakan begini, enggak apa-apa biarin aja. Dia semakin banyak baca, tapi jangan biarkan dia melakukan itu. Dia merasa dia baca, dia banyak tahu, tapi dia tidak melakukannya. Nah biarin, dia merasa dia banyak tahu, tapi tidak melakukannya. Biarkan. Maka dia mengatakan, orang-orang yang hanya banyak datang beribadah tanpa amin dan melakukan kebenaran firman Tuhan, selalu dia bekerja dengan cara yang menakutkan. Kita berpikir kita oke, supaya tidak oke. Saya katakan tadi saudara kasih, seorang yang dengan gelar master teologi, dengan begitu, oleh karena kenikmatan, oleh karena bujukan, oleh karena jabatan, apa saja kenikmatan itu membawa dia meninggalkan panggilannya dia. Karena tidak fokus kepada Tuhan. Nah kalau dia dengan gelar seperti itu, dengan jabatan seperti itu, mungkin meninggalkan Tuhan. Who am I? Siapa saya dan saudara? Ada banyak kemungkinan. Oleh sebab itu sedang kekasih mari. Bagaimana kita bisa membangun kota atau negeri di mana kita tinggal, adalah kita berfokus kepada Tuhan. Saya mulai, implikasinya seperti apa. Saya dan saudara sebagai wakil Tuhan, di lingkungan di mana kita tinggal dan hidup. Kalau saya hadir di sebuah tempat harusnya menjadi lambang kehadiran Tuhan, maka saya harus memberikan dampak yang real. Mungkin kita tidak akan berpidato mengubah kota Bandung. Paling tidak kita berdoa dan mulai melakukan tindakan yang real di lingkungan kita. Mulai daripada apa saudara? Kekasih. Apa yang kita bisa kontrol? Jangan buang sampah sembarangan. Saya paling sebal kalau lihat ada orang naik mobil mewah, itu buka jendela lemparin sampah. Saya teriakin, jujur aja. Jadi kadang-kadang kalau saya teriakin saudara, jangan kaget. Pendeta kok teriak begitu, karena saya kesal. Di otaknya di mana gitu loh. Mobilnya mewah, otaknya gak jalan. Masa buang sampah di jalan seperti itu? Nah saya harap saudara juga jangan seperti itu. Punya pendidikan tinggi, buang sampah sembarangan. Itu hal yang real saudara kasih. Apa yang kita lakukan? Saya cerita supaya saudara mengerti poin saya. Orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan tahu panggilan mereka. Ada satu keluarga yang rumah mereka itu seringkali dibuangin sampah di sana. Sudah ditulis dilarang buang sampah di tempat ini. Orang tidak peduli, tengah malam mereka buang sampah. Ya, kecuali monyet buang sampah. Oh, tetap buang aja, mereka gak peduli. Malam gak lihat. Kemudian mereka berpikir bagaimana cara menghentikan orang-orang yang jahat ini. Solusinya mereka apa? Membuat taman. Jadi depan halaman rumah mereka itu di luar pagar itu mereka buat taman yang indah. Sehingga waktu orang buang sampah lihat, aduh gak tega ya. Dia buang tempat sebelah. Jadi rumah orang ini aman. Loh besoknya yang tetangga lihat, loh kok rumah saya dia bikin juga taman. Sehingga seluruh tempat itu orang berpindah buang sampah sampai sepanjang ujung jalan sana. Dan kemudian mereka tahu, iya ya gak boleh seperti ini. Mereka membuat tempat sampah. Sederhana. Tetapi karena orang percaya, tahu peran saya apa. Sederhana sekali. Tetapi itu menjadi contoh yang sangat real. Dulu waktu peristiwa 98 itu jaga malam. Saya juga jaga malam saudara yang kasih. Jadi malam saya datang dipanggilin, Bapak Pendeta jaga malam. Saya tinggal di daerah Pasir Kaliki sana. Memang agak menyulitkan bagi saya karena semuanya mereka nyebul. Gini, wah bau asap begitu saya pulang dari sana bau asap. Saya jaga malam dengan mereka. Saya nunggu berbicara dengan mereka. Kenapa? Karena saya tahu saya warga negara dan RT RW saya kenal dengan baik. Ngerti saya panggilan saya. Ngerti poin saya? Jadi sebagai warga negara dan juga sebagai orang percaya, kehadiran kita di tempat-tempat seperti itu kita harus bersama-sama memerankan peran kita. Sampah. Coba di jalan. Kota Bandung termasuk kota yang paling jorok juga. Perhatikan baik ya. Oleh karena kita termasuk orang-orang percaya buang sembarangan. Mulai hari ini saudara yang kekasih kita bertobat. Berfokus kepada Tuhan. Ya, oleh karena saya tahu, saya ini hidup bukan sekedar saya hidup. Saya harus mencerminkan lambang kehadiran Tuhan dalam kehidupan saya. Ini poin yang kedua, dia berfokus kepada Tuhan. Nehemia. Poin yang ketiga sedang kekasih. Ya. Nehemia adalah orang yang rela meninggalkan kenyamanan. Kita perhatikan ayatnya yang ke-11 tadi. Perhatikan dengan Nehemia. Ada satu kalimat saya perhatikan baik-baik. Ya. Ayat ke-11 yang terakhir dikatakan apa di sana? Ketika itu aku ini juru minum raja. Oke, perhatikan baik.
Juru minum raja itu satu jabatan yang sangat penting sekali. Kenapa saudara yang kasih? Karena juru minum raja itu dia yang adalah kalau pergi kemana ke satu acara, dia yang ngetes minuman. Supaya kalau minuman itu ada racun, dia yang mati, raja yang selamat. Ada makanan, dia yang ngetes dulu, oke, baru raja. Oleh sebab itu, raja sangat percaya kepada dia. Dia sangat akrab sekali dengan raja. Mungkin setelah istrinya, juru minum ini adalah orang akrab dengan raja. Oleh karena kemana-mana, selalu bersama-sama dengan dia. Dan dalam tanda kutip, mati hidupnya tergantung pada juru minum. Kalau dia minum ada racun, dia orang itu yang mati, raja hidup. Nah, itu sebabnya Nehemia punya jabatan yang penting. Dengar baik. Nehemia sengaja menulis bahagian itu. Aku memiliki jabatan yang penting pada waktu itu. Aku sebagai juru minum raja. Satu jabatan yang luar biasa. Dari puluhan ribu orang-orang Israel yang menjadi budak. Aku duduk bersama-sama dengan raja di Puri Susan. Itu Puri atau satu tempat musim panas. Ya, istana musim panas. Mereka berkumpul. Jadi untuk menyatakan dari sekian banyak orang Israel yang tertawan, dia adalah seorang yang bisa duduk bersama-sama dengan raja. Masa depannya oke, dekat dengan raja. Mainannya di istana. Tapi perhatikan baik-baik. Seluruh kenyamanan itu tidak menghentikan hatinya untuk membangun kota. Karena bagi dia lebih penting menyenangkan Tuhan daripada menyenangkan diri. Kita banyak kali begitu duduk kita lupa. Ya, saya satu hari ngomong dengan seseorang. Iya sih Pak, dulu kan kita hidupnya susah. Begitu duduk di sana, kapan lagi terus kita lupa sudah apa panggilannya kita Pak. Ya benar memang. Tetapi kalau kita punya mata tertuju kepada Tuhan, berfokus kepada Tuhan, kita tidak akan melupakan itu. Oke? Saya menjelaskan hal ini lebih dalam lagi. Ya, di dalam bahasa Yunani ada dua kata yang dipakai yaitu Kairos dengan Kronos. Ya, Kronos itu adalah urutan waktu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya, tahun 2010, 2011 itu namanya Kronos. Kairos itu adalah waktunya Tuhan. Waktu Tuhan melawat seseorang itu menjadi momentum. Tidak selalu ada masa seperti itu. Nah, Nehemia menangkap momentum itu. Kronos itu menjadi satu Kairos. Waktu datang temannya berbicara, dia datang dan menangkap momentum itu. Dan dia menghadap raja. Perhatikan baik-baik, adalah pasal yang kedua, itu adalah cerita di mana dia memperhatikan apa yang Tuhan ingin sampaikan. Dia berani berhadapan dengan raja. Seluruh kenikmatan yang dia nikmati di istana tidak lagi memuaskan dia. Sehingga raut mukanya tidak baik. Raja mengatakan, mengapa mukamu menjadi sedih? Muram padahal engkau tidak sakit. Dia mengatakan, kenapa aku tidak bersedih oleh karena kota di mana aku dilahirkan sekarang menjadi hal sangat menyedihkan. Artinya apa? Seluruh kenikmatan istana itu tidak bisa menghentikan kerinduannya membangun kota. Pertanyaan saya pada hari ini, kenikmatan apa yang telah membawa saya dan saudara pada hari ini? Tidak lagi melihat apa yang Tuhan ingin kita lihat. Kenikmatan apa? Kenikmatan apa? Sering kasih saya baru cerita kepada teman-teman. Waktu saya muda masih sebagai seorang kontraktor, saya itu mimpi pingin punya mobil Rolls Royce. Waktu itu yang punya hanya anaknya Om Tok. Ya, Om Tok yang gak usah tahu, Om Tok punya Om Tok lah ya. Saya nggak pernah ketemu sampai saya dipanggil oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan. Saya nggak pernah punya ketemu mobil itu. Ban pun nggak punya, foto pun nggak pernah saya punya. Barusan saya pelayanan di Singapura, kemudian saya menjenguk seorang teman. Itu di situ ada terparkir mobil Rolls Royce 2. Saya pegang, aduh, saya mengatakan, dulu saya pingin kamu dapat kamu, tapi sekarang saya nggak belum rindu lagi. Poin saya mengatakan saudara, setiap kali kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia ini, setiap kali kenikmatan itu, tidak pernah kenikmatan itu langsung menghancurkan kita, tetapi dia datang dengan pelan-pelan dan kemudian menghancurkan kita. Saya berikan satu ilustrasi untuk menolong kita mengerti. Kenikmatan, kenyamanan akan membawa kita akan hancur. Saudara, suku Eskimo itu kalau menangkap serigala mereka mengambil pisau yang tajam. Pisaunya tajam kiri dan kanan, kemudian taruh daging di sana.
Datang serigala itu kemudian makan daging itu. Begitu dia makan, lidahnya luka, keluar darah. Waktu lidahnya luka keluar darah, dia merasa mengisap darah. Dan dia merasa berpikir bahwa kenikmatan darah itu berasal dari pisau itu. Maka dia mengisap pisau itu terus menerus karena dia merasa kenikmatan dari sana. Sampai kemudian darahnya habis dan mati. Cara orang Eskimo menangkap serigala. Cara setan juga menghancurkan saya dan saudara dengan memberikan kenikmatan. Kenikmatan apa pada hari ini yang membawa saya dan saudara tidak lagi berfokus kepada Tuhan. Menangisi apa yang ditangisi oleh Tuhan. Memikirkan kota di mana kita tinggal dan hidup pada hari ini. Saya katakan dari awal bahwa kita harus punya mandat injilan, mandat budaya. Kita tidak hanya membuat jalan di surga, tapi kita juga harus membuat jalan di Bandung ini. Berpikir tentang di mana kita tinggal. Dalam persiapan kebenaran firman Tuhan ini kami diskus bersama-sama. Di Dago itu ada banyak saudara-saudara kita dari berbagai macam daerah datang ke tempat ini. Kita rindu. Saudara-saudara kita ini kita lengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya mereka pulang ke daerah mereka masing-masing membangun daerah dengan konsep saya katakan tadi. Konsep daripada teosentris, Tuhan menjadi pusat. Amin. Jangan setelah sampai di Bandung, nyaman di Bandung, lupa pulang kampung. Pulanglah, bangunlah kampung kita masing-masing. Ya, Jawa sudah terlalu penuh, kita pulang kampung kita masing-masing. Karena itu panggilan saya dan saudara, membangun tempat di mana kita tinggal, itu penting sekali, saudara kekasih. Nah saya kembali. Jadi kenapa Nehemia menangkap momentum itu? Karena dia pertama dekat dengan Tuhan. Yang kedua, dia berfokus kepada Tuhan. Yang ketiga, dia rela meninggalkan kenyamanan. Nah, ini bahagian yang sangat sulit. Dalam teori mengatakan begini, ada dua jenis orang yang sangat-sangat sulit untuk mendekati Tuhan. Pertama, orang sangat kaya. Kekayaan itu membawa orang menikmati dan lupa bahwa dia akan meninggal dunia ini. Suatu hari saya dianjak oleh seorang tua-tua di sebuah gereja dan beritahu kepada saya, Pak ini punya saya dan lihat view-nya bagus sekali. Begitu lihat, wah dia tunjukkan kepada saya bilang iya sih, kalau tinggal di sini Pak lupa mati Pak ya. Oh jangan begitu, saya bilang iya sih kan nih begitu kan, mengingatkan saya. Ya, hidup ini bukan sekedar untuk menikmatinya, tetapi bagaimana kita memberikan sumbangsi yang real dalam hidup ini. Saudara kasih, mari kita pikirkan tentang hidup kita. Di mana engkau tinggal pada hari ini? Mulai daripada lingkungan yang sederhana kita tinggalan hidup. Kampus, mulai ada sampah sembarangan masukkan ke tong sampah. Di mana saudara kantor, sampah masukkan ke tempat itu. Supaya dari sana orang melihat, orang percaya itu. Iman kita itu tidak dibuktikan hanya di gereja, tetapi dalam kehidupan kita yang real. Bukan di gereja saja. Kalau di gereja kita semua malaikat. Duduknya manis. Walaupun lain SMS-an, gak tahu ya. Tapi di luar baru siapa kita. Nah, Tuhan memanggil saya dan saudara. Ada di lingkungan yang sangat-sangat sulit, termasuk seperti Nehemia. Dia di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah, tetapi hatinya tidak pernah luntur untuk tahu membangun tempat di mana dia dipanggil. Hari ini sudah dikasih. Walaupun kita di tengah-tengah kenyamanan apapun juga, ingat baik-baik panggilan kita. Di mana Tuhan ingin memanggil engkau, itu lebih penting daripada segala kenikmatan yang engkau peroleh pada hari ini. Toh suatu hari kita juga berjuang hanya dapatnya 1 kali 2, nggak bawa apa-apa. Iya kan? Rumah masa depan kita cuma 1 kali 2, nggak bawa apa-apa. Ya, jangan waktu tua, saudara. Dalam satu tulisan di London ditemukan adalah seorang menulis dalam kuburannya, di pinggiran kuburannya, tulisannya begini. Waktu aku muda, aku ingin mengubah dunia. Tetapi dengan berjalannya waktu, aku tidak bisa mengubah dunia. Aku mulai tua dan aku mulai berpikir bagaimana kalau mengubah keluargaku. Tetapi itu pun terlambat karena aku sudah terlalu tua. Aku ingin mengubah diriku, tapi aku pun juga terlalu tua untuk mengubah diriku. Seandainya dia mengatakan, aku tahu dari awal sebelum aku bisa mengubah dunia, aku seharusnya mengubah diriku dan mengubah keluargaku, baru aku bisa mengubah dunia. Dari mana pertama saudara? Dari diri kita, dalam keluarga kita. Jadikan tempat nama Tuhan ditinggikan, diagungkan dalam keluarga kita. Kemudian di mana kita tinggal, hidup dan bekerja.
Kiranya renungan untuk membangun kota akan membawa saudara saudara pulang dengan berpikir apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada saudara saudara untuk membangun kota di mana kita tinggal dan hidup. Mandat Injil dan mandat budaya harusnya menjadi panggilan saya dan saudara. Seperti Nehemia bertobat, menangis, berdoa meminta pengampunan. Ampuni kami kalau kami berdosa dan keluargaku juga berdosa, ampuni kami. Itu doa Nehemia. Biarlah doa Nehemia menjadi doa saya dan saudara pada hari ini. Mari kita berdoa. Saya harap masing-masing kita berdoa di hadapan Tuhan. Yang pertama, dengan siapa engkau akrab pada hari ini? Dengan komputer, dengan buku, atau dengan Tuhan engkau akrab? Atau dengan televisi? Siapa yang paling dekat denganmu pada hari ini? Apakah Tuhan Yesus atau yang lain? Yang kedua, kita berdoa untuk diri kita. Apa yang menjadi fokus hidupmu pada hari ini? Apakah firman Tuhan dan janji Tuhan? Atau engkau kehilangan fokus sehingga engkau tidak lagi tahu kemana engkau pergi dan untuk apa engkau ada di dunia ini. Yang ketiga, kenyamanan apa yang telah mengikat engkau sampai engkau melupa panggilan Tuhan, yaitu mandat Injil dan mandat budaya. Saya dan saudara dipanggil untuk berbagian dalam lingkungan hidup, dalam kota di mana kita ada tinggal bekerja, supaya Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Walaupun orang lain mengerjakan dengan berpusat kepada manusia, berpusat pada kehidupan, kita adalah berpusat kepada Tuhan. Mari masing-masing kita berdoa di hadapan Tuhan, supaya Tuhan menolong kita. Kalau kita terlalu memikirkan kenikmatan-kenikmatan kita. Tuhan, terima kasih buat petang hari ini. Sempurnakanlah pemberitaan hamba-Mu, supaya setiap kami menangkap kairos, waktunya Tuhan. Waktu Tuhan datang ke dunia ini. Walaupun ada kenyamanan, kenikmatan-kenikmatan yang ditawarkan kepada kami, arahkanlah mata kami tertuju kepadamu, kepada salib. Waktu seluruh kenikmatan itu mulai menghalang-halangi kami untuk menikmati hubungan dengan Engkau, berikan kami kuasa Tuhan, untuk meninggalkan kenikmatan-kenikmatan itu supaya mata kami tertuju kepadamu. Berkati jemaat-Mu pada hari ini dalam pergumulan-pergumulan mereka. Kiranya Engkau sediakan menolong, memberikan pengharapan, penghiburan. Di tengah-tengah kemulut kehidupan yang panjang ini Tuhan. Engkau memberkati mereka. Mengasihani mereka. Barangkali karena penderitaan kesulitan membawa mereka tidak lagi terfokus kepada Tuhan. Berbelas kasihanlah kepada jemaat-Mu. Dengar doa, dengar sembahyang kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.